STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas karunia kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini ada pada suatu waktu yang banyak padanya itu keberkahan, yang banyak padanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu neraka, membuka pintu surga. Ya, para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian padanya itu ada para malaikat yang menyeru di atas langit memberi kabar bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segolongan umat manusia yang sebelumnya mereka melakukan banyak kesalahan, sebagian lagi banyak melakukan berbagai macam kelalaian. Kemudian pada hari ini adalah hari Jumat, yang mana Nabi SAW mengkhabarkan tentangnya ada sebuah waktu ya, yang kalau seandainya seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala la yurad, itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makbul. Waktu-waktu yang mustajabah ya bagi seorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maka para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak meminta kepadanya, meminta surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Seorang yang dia itu mengharapkan agar seluruh amal solehnya itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterimanya amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Sesuatu yang penting, karena tidak semua amalan, sekalipun seseorang itu dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, tidak semua amalan, ya puasa yang kita lakukan, salat Jumat yang kita kerjakan, beratnya rasa lapar dan haus, ya bagaimana teriknya hari ini telah kita lakukan, jalankan, kesabaran di atasnya, kemudian diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dikarenakan ada hal-hal yang harusnya dia tunaikan, yang harusnya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara bentuk syarat agar amalannya itu diterima, kemudian tidak dia lakukan. Sesuatu yang harusnya dia penuhi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya ganjaran, pahala, yang kemudian bisa jadi nanti Allah lipat gandakan dari pahala tersebut. Kemudian dia tidak kerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Dan kita semua tahu, ya para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, bahwa di antara orang-orang yang berpuasa
Ada banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan pula berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara tujuan seorang dia melaksanakan puasa itu mengantarkannya ya ke depan pintu ketakwaan. Namun betapa banyaknya manusia berpuasa tapi tidak mengantarkannya kepada ketakwaan. Begitu pula Nabi SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, ya karena iman dan juga dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diampuni dosa-dosanya apa yang telah lampau. Suatu yang sangat-sangat besar, karunia yang sangat kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima amalan perbuatan-perbuatan kita. Tapi para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, pada hal-hal yang telah disebutkan dari keutamaan-keutamaan seorang yang berpuasa, itu ada kunci. Di antara kunci-kunci yang mesti kita kerjakan. Ya, kunci itu tidak lain dan tidak bukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia menginginkan wajah Allah. Seorang dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia mengerjakan amal ketaatan karena dilihat oleh orang lain. Bukan karena dia mengerjakan amal ketaatan karena tidak enak. Bukan karena dia mengerjakan amalan ketaatan itu karena itu adalah bentuk kebiasaannya, sehingga dia tidak mau merusak kebiasaannya. Bukan karena dia mengerjakan amalan ketaatan itu ya karena dia mau dipanggil sebagai seorang yang alim, yang istiqamah. Bukan. Karena andai kata ada pujian itu pun dia tidak menambah semangat ibadahnya, ada cercaannya pun tidak mengurangi semangatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang murni yang dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, ada beberapa amalan yang itu memberikan satu kaidah disebutkan oleh para ulama, wa kam min amalin kabirin, dan betapa banyak ada amalan itu besar, pengorbanan yang dia berikan itu betapa besarnya, harta yang dia korbankan, darah yang dia teteskan, keringat yang dia curahkan, tapi yusaghiruhu binniyah. Tapi amalan itu menjadi kecil karena niatnya. Wa kam min amalin, dan betapa banyak pula ada suatu amalan saghirin, dia itu kecil. Dia ibarat debu ya, yang hinggap di hidung sebagian orang. Dia adalah suatu amalan yang betapa kecilnya ia. Saking kecilnya ia, 2 menit setelah kita mengerjakannya, kita telah lupa dengan amalan tersebut. Ya, walakin yukabbiruhu binniyah. Tetapi amalan tersebut menjadi besar dikarenakan niat yang dia berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Tidakkah Anda ingat bagaimana seorang tunasusila
atau mungkin yang lebih kita kenal dengan bahasa lebih kasar, ya pelacur, ya yang memberi makan atau minum seekor anjing yang dia upayakan dengan sepatunya memberikan minum ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hina. Dia bukanlah makhluk Allah yang mulia. Ya, yang dalam arti dia adalah sesuatu yang dia itu besar, tidak. Dia hanyalah seekor makhluk yang kehausan, yang hampir mati karena kehausan. Ya, dan dia adalah seekor makhluk yang betapa banyak syariat-syariat Allah telah menjadikan makhluk tersebut adalah makhluk yang najis. Dalam arti liurnya, yaitu adalah sesuatu yang najis. Tetapi tatkala ada seorang hamba Allah yang dipenuhi dengan dosa-dosa, dia memberikan minum seekor anjing, ya dengan minuman-minuman, ya dia upayakan itu dengan mengambil dari sumur, dia ciduk dengan sepatunya dan dia berikan kepada seekor anjing yang kehausan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Bukankah dengan ikhlas amalan yang kecil itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya? Uwais Al-Qarni rahimahullah, ya seorang tabi'in yang mulia. Bagi sebagian ahlu tarikh, ya atau sebagian pendapat para ulama, afdalut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, ya alal itlaq Uwais Al-Qarni. Keutamaan Uwais, ya itu melebihi keutamaan para tabi'in yang lainnya. Hingga karena ketinggian derajatnya Uwais, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan, ya baik Abu Bakar maupun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya ada seorang laki-laki yang bernama Uwais yang memiliki ciri demikian dan demikian. Kalau kalian menemukannya, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas dosa-dosa kalian. Abu Bakar mencarinya namun beliau tidak mendapatkannya. Umar mencarinya maka beliau pun mendapati Uwais Al-Qarni. Ya kemudian singkat cerita, Umar bertemu dengan Uwais dan minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Abu Bakar, ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang tentu kita tahu bahwasannya mereka berdua lebih utama dari Uwais. Tetapi Uwais, para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, amalan apa yang mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah ketaatannya kepada kedua orang tuanya dan keistiqamahannya, tawadhu'nya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita anggap, ya kebanyakan dari kita menganggapnya kecil. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Berkebalikan dengan itu, mereka para munafikin adalah orang-orang yang banyak amalannya. Dari sisi mereka itu melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan hal tersebut dalam Al-Quran. Bagaimana mereka mengerjakan sholat. Ya Allah tidak mengatakan mereka tidak mengerjakan sholat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qumtum ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Tetapi mereka kalau seandainya mereka mengerjakan sholat, mereka mengerjakan sholat tersebut dalam keadaan malas. Apakah keadaan ini juga sesuai dengan kondisi kita
yang mengerjakan amalan salat itu dalam keadaan malas? Tapi Allah tidak mengatakan mereka tidak mengerjakan salat. Qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka mengerjakan ibadah salat tersebut tetapi dalam keadaan yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Kemudian Allah sebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi kalau ditanya apakah mereka mengingat Allah tetapi sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan tarawihnya kita. Di sebagian kondisi mereka pergi. Orang-orang munafikin ini berangkat berperang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti komandan manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan hal tersebut, yang mereka kemudian mengolok-olok ahlul qurra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan yang mereka kemudian meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama kunna yakhudu wa nal'ab. Kami ini hanya bersenda gurau, nal'ab, kami ini hanya bercanda saja, bermain-main. Hingga Allah mengatakan qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan dia minta uzur kepadamu wahai Muhammad. Qad kafartum ba'da imanikum. Mereka telah kafir setelah keimanannya. Perhatikan para pendengar dua syiar tauhid. Mereka berangkat berperang, jihad, tetapi bukan fi sabilillah, fi sabil asyaitan, fi sabil agar manusia itu melihat, manusia itu memperkirakan bahwasanya mereka bukan pengecut. Tapi untuk itu mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan ketaatan, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yusaghiruhu binniyah. Maka kemudian amalan itu menjadi kecil dikarenakan niat yang keliru. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 6,1 FM. Di dalam puasa itu, di dalam seseorang dia mengerjakan amalan ketaatan, berdiri tarawih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkannya dengan dua ikatan, imanan wa ihtisaban. Dia mengerjakan amalan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dia kerjakan tarawihnya karena iman, bukan karena agar dilihat oleh orang lain, bukan karena mengikuti tren, bukan karena agar ini dan itu, tidak. Dia harapkan padanya itu wajah Allah. Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Andai kata dia melaksanakan hal tersebut, dosa-dosanya akan diampuni. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Untuk siapa engkau berpuasa? Apakah engkau selalu menatap, meluruskan niatmu agar puasa dan tarawihmu dan bacaan Qur'anmu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Andai kata engkau mengerjakannya untuk Allah, bukankah saat ini kemaksiatanmu telah berkurang? Karena tidaklah seorang dia mengerjakan
salatnya karena Allah, kecuali tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Tahukah engkau, wahai para pendengar di Syar Tauhid 96,1 FM, dimanapun Anda berada, Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalannya yang ikhlas. Tatkala Allah menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh wanita tersebut yang menggoda istri Al-Aziz, yang menggoda Nabi Yusuf itu telah memiliki keinginan yang teramat sangat. Dan Nabi Yusuf pun dalam ayat ini, karena kenormalannya, ya karena beliau lelaki memiliki hawa nafsu syahwat kepada wanita, beliau pun condong wahamma biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi laula an ra'a burhana rabbih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Kenapa Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaan itu? Kenapa Allah menolong Nabi Yusuf? Tapi Allah tidak menolong Anda tatkala Anda bermaksiat. Jawabannya karena Anda tidak ikhlas. Anda mengira ikhlas itu gampang untuk didapatkan. Wahai fulan, apakah Anda kira perbuatan untuk ikhlas itu gampang untuk didapatkan? Disebutkan dalam satu hadis. Ya, dan ini juga satu peringatan keras sekali bagi mereka yang melaksanakan amalan, kita semuanya ini. Orang-orang yang pergi ke masjid, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang membaca Quran. Anda kira kalau Anda tidak ikhlas itu kemudian begitu saja, ya kalau gitu, ya udah, kalau nggak ikhlas, kalau begitu ya tidak menjadi timbangan amalan saya. Salah. Kalau Anda tidak ikhlas, Anda beramal, Anda membaca Quran, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak ikhlas karena Allah, Anda akan mendapatkan azab. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Disebutkan bahwasannya seorang sahabat yaitu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang, sungguhnya manusia, segolongan manusia yang paling pertama diazab oleh Allah, itu adalah sekelompok orang yang mereka itu mati syahid. Dia ingatkan, ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada lelaki tersebut. Kemudian Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah beri kepadamu? Qala, maka dia pun mengatakan, qataltu fika hatta istashhadtu. Aku berperang di jalanmu, wahai Allah, hingga aku pun mati syahid. Ya, dia mengatakan bahwasannya dia ini orang yang berperang. Dan memang secara zahirnya dia keluar berperang. Namun yang menjadi masalah, dia ternyata bukan perangnya karena Allah. Dia bukan melaksanakan amalan itu karena Allah. Anda mungkin awalnya mengira, wahai fulan, wahai para pendengar,
Kalau saya nggak ikhlas, kalau begitu amalan itu sudah begitu saja hilang. Tidak menjadi timbangan, tidak. Dia menjadi dosa. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau berperang li'an yuqal, agar engkau itu dikatakan jari, faqad qila, agar engkau dikatakan pemberani, dan sungguh engkau telah mendapatkan ucapan pemberani itu. Allah langsung balas apa yang engkau niatkan. Tetapi apa daya di akhirat engkau tidak mendapatkan apa-apa. Tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan untuk menarik wajahnya. Dia ditarik hingga wajah terseret. Kemudian dia dilemparkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Oh, saya tidak mati syahid. Saya tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Anda apa? Anda membaca Al-Quran? Anda banyak membacanya pada hari-hari seperti ini. Itu bagus. Para pendengar itu sangat bagus. Saya tidak mengatakan itu tidak bagus. Tapi yang menjadi masalah, kepada siapa engkau membaca Al-Quran itu? Sementara Nabi SAW menyebutkan, dan ada sekelompok yang lain, ya mereka itu mempelajari Al-Quran, wa qara Al-Quran, mereka itu membaca Al-Quran, fa'utiya bihi, kemudian didatangkan kepada Allah. Fa'arrafa'u ni'amahu fa'arrafaha, diingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada dirinya, maka dia pun mengingatnya. Kemudian dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau kerjakan dengan amalan tersebut? Maka dia menjawab, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, aku mempelajari ilmu. Ya, kemudian aku membaca Al-Quran karena engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan yang nampak dari zahir sebagian kita para pendengar. Kita membaca Al-Quran. Ya, lisan pada saat itu di hadapan Allah masih mampu untuk berdusta. Tetapi apa daya, dia mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam jiwa seorang. Maka kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Disebut pendusta oleh manusia itu adalah kepedihan. Tapi kalau disebut pendusta oleh Tuhannya manusia, dia adalah kepedihan di atas kepedihan. Kesedihan yang teramat sangat. Kemana lagi kita mau lari? Andai kata Rabbul Alamin, Tuhan yang selama ini kita harapkan telah mencap, melabeli, menstempel wajah kita ya dengan kalimat pembohong. Dengan satu kalimat yang kita gak bisa lari lagi. Ya, bahwasannya engkau membaca Quran itu bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya ingin mendapatkannya saja, agar kalau ditanya sama orang tuamu, kau telah menamatkannya. Kalau ditanya oleh anakmu, kau telah menamatkannya. Kalau ditanya oleh istrimu, kau telah menamatkannya. Tapi hatimu tidak pernah hadir tatkala membacanya. Hatimu tidak khusyuk ya, dalam membaca Al-Quran itu. Tidak bertambah keimananmu tatkala mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak engkau ambil ibrah di dalam bacaanmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau di hati mereka itu ada penutupnya,
keras seperti batu. Dan hatimu tidak berubah. Ia masih keras seperti batu. Tapi andai kata demikian, para hadirin, para pendengar Syar Tauhid, ikhlaskanlah niat Anda karena Allah. Tujukanlah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap amalan-amalan perbuatan Anda. Perbarui. Dan jangan anggap remeh. Anda mengira ini adalah perkara yang kecil, ya, yang penting saya puasa saja, begitu tidak. Renungkanlah, bagaimana saya bisa puasa itu ikhlas karena Allah. Renungkanlah bagaimana saya itu bisa membaca Al-Quran ikhlas karena Allah. Renungkanlah bagaimana saya itu bisa berdoa kepada Allah ikhlas karena Allah. Dan renungkanlah ya bagaimana ya setiap kali kita berdiri di hadapan Allah tarawih, lelah letih telah kita dapatkan, ya waktu telah terhabiskan, hati mungkin ya itu dipaksa untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita dapatkan adalah tong kosong yang tidak ada faedahnya sama sekali di sisi Allah. Maka kita paksakan diri kita, para hadirin, untuk bergerak melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid Allah, untuk berpuasa lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan dalam peribadatan, keikhlasan dalam puasa, mengharapkan wajah Allah dalam berdoa. Begitu pula dalam qiyamul lail, qiraatul Quran, dan sedekah kita. Itu kita harapkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta kepada Allah dihilangkan dari kesedihan melihat amalan yang terhapuskan, kesia-siaan yang telah kita kerjakan. Yang kita inginkan itu adalah kebaikan, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditimbang sama sekali. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak distempel wajah kita ini, tidak diberikan pelabelan oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan, sandaran kita satu-satunya, yang tiada sandaran kecuali dirinya, agar ia tidak memberikan cap kepada kita sebagai seorang yang pendusta. Innahu waliyyu dzalik huwa qadirun alaih. Kita tutup ya kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.